Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salatan wa salaman daimaini bidawamis samawati wal ardi. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video kali ini atau di channel ini insya Allah kita akan membahas matan qatrun nada wa balus sadaq, yaitu sebuah matan yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Jamaluddin Abdullah bin Yusuf Al-Ansari yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Jadi Hisham ini adalah kakek ketiga dari imam dari nama imam ini yaitu Abdullah, yang wafat pada tahun 761 Hijriah. Matan ini merupakan salah satu dari matan ilmu nahwu yang lil mutawassitin, yaitu ilmu nahwu lanjutan. Jadi barang siapa yang belum mempelajari ilmu nahwu sebelum ini, maka diharapkan untuk belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Mungkin di channel lain atau di video yang lain. Dikarenakan ini saya atau ana ini ingin membahas matan qatrun nada wa balus sadaq. Di sini ada perkataan Imam Ibnu Khaldun yang memuji Imam Ibnu Hisham ini karena saking dalam ilmunya dan juga saking cintanya beliau terhadap ilmu bahasa Arab ini. Qala Ibnu Khaldun, berkata Ibnu Khaldun, mazilna wa nahnu bil maghrib. Kami masih berada di Maghrib, yaitu Maroko Nasma'u annahu zuhara bi Misra alimun bil Arabiyyah yuqalu lahu Ibnu Hisham an Hamid Sibawai. Kami masih berada di Maroko. Kami mendengar bahwasanya di Mesir itu ada seorang yang alim yang mengetahui ilmu bahasa Arab yang dikenal dengan nama Ibnu Hisham. Imam Ibnu Khaldun mengatakan anha min Sibawai, yang mana Ibnu Hisham ini lebih mendalam ilmu nahwunya daripada Sibawai. Masya Allah Masya Allah Dan salah satu ulama yang lain mengatakan, yang artinya jikalau Imam Sibawai itu masih hidup, maka jikalau Imam Sibawai itu masih hidup dan sezaman dengan bapakmu, maka dia tidak ada pilihan lain kecuali dia menjadi murid dari bapakmu dan juga membaca kitab kepada bapakmu. Perkataan ini dikatakan oleh seorang ulama yang memuji Ibnu Hisham karena saking dalam ilmunya dan juga sangat cintanya karena saking mencintai ilmu ini kepada anaknya Ibnu Hisham. Di sini di dalam matan ini disebutkan penjelasan tentang kaidah-kaidah bahasa Arab secara terperinci, terperinci. Dan insya Allah kita akan menggunakan atau menjelaskan secara ringkas, agar tidak memakan banyak waktu. Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan pertama tentang al-kalimah. Al-kalimah. Apa itu al-kalimah?
Al-kalimah dalam bahasa Indonesia itu artinya kata, ya. Sedangkan al-kalam atau al-jumlah itu artinya kalimat, ya. Artinya kalimat. Kenapa Imam Ibnu Hisham itu memulai kitabnya atau memulai matanya dengan pembahasan al-kalimah? Dikarenakan al-kalam itu artinya adalah tarkibul kalimah, susunan kalimah, susunan kata dalam bahasa Arab. Jika kita tidak mengetahui kalimah, maka dari mana kita akan mengetahui, ya, susunan kalam yang benar? Ya, maka dari itu di sini Imam Ibnu Hisham menempuh metode lain dalam penulisan matannya, ya, dalam penulisan kitabnya. Di matanya disebutkan, ya, al-kalimatu qaulun mufrad, ya. Al-kalimatu qaulun mufrad. Al-kalimah qaulun mufrad. Kita akan membahas al-kalimah ini dari dua pembahasan. Pertama, ta'rif, pengertian kalimah, ya, pengertian kalimah secara bahasa dan istilah. Ya, kita akan membahas al-kalimah ini dalam bahasa dulu, ya, secara bahasa Arab. Al-kalimatu lughatan bimakna al-kalimatu lughatan bimakna al-jumlah al-mufidah atau al-kalam. Al-kalimah secara bahasa bermakna al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna atau al-kalam, ya. Nahwu qaulihi ta'ala, ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang di dalam surat Al-Mu'minun, di sana disebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Di dalam, ya, ini di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, ya, kalau tidak salah, atau ayat 100. Di sini disebutkan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Di sini di ayat ini disebutkan kalimah, ya, di ayat ini disebutkan kalimah. Kalimah ini, ya, mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, isyaratan ila qaulihi rabbi irji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Al-kalimah di dalam ayat ini mengisyaratkan, ya, atas firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu, yang artinya adalah wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, ya, kembalikanlah aku sehingga aku bisa melakukan amal soleh yang aku tinggalkan sewaktu di dunia. Ayat ini, ya, menceritakan tentang ya, penyesalan manusia nanti di hari kiamat atas, ya, perbuatan dia yang menyia-nyiakan waktu, ya, tidak beramal soleh dan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, ya, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu, ini adalah kalam. Ini adalah kalam. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya
ya menyebutnya dengan kalimah. Ya, menyebutnya dengan kalimah. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, ya, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asdaku kalimatin qalaha Arab qalatha Arab kalimatu labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, asdaku kalimatin qalat ha Arab kalimatu labid. Ya, al kalimatu dalam bahasa Arab, ya, artinya adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kalimah yang paling benar yang dikatakan oleh orang-orang Arab adalah kalimahnya labid. Apa kalimahnya? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, ya, ketahuilah seluruh sesembahan selain Allah itu adalah batil. Ini, ya, ini adalah kalam, ya. Ini adalah kalam. Akan tapi Rasulullah SAW menyebutnya dengan kalimah, ya, asdaku kalimatin, ya, seperti itu. Kemudian secara istilah, ya, kemudian secara istilah, ya, al kalimatu istilahan bimakna qaulun mufrad. Kalimah, ya, al kalimah secara makna istilah harus terpenuhi dua syarat, yaitu harus bermakna qaul dan juga harus bermakna mufrad. Ya. Sekarang kita akan mengetahui apa itu qaul, apa itu mufrad, ya. Makna qaul, ya. Makna qaul adalah, ya, al-lafzu ad-dal ala makna. Makna qaul, ya, adalah lafaz yang mempunyai makna, ya, lafaz bahasa Arab, ya, tentunya, ya, yang mempunyai makna. Seperti contohnya baitun. Baitun itu adalah lafaz bahasa Arab yang mempunyai makna, yang artinya adalah rumah. Maka ini kita sebut, ya, apa? Qaul, ya. Baitun kita sebut qaul. Ya. Seperti juga rajulun. Ya. Rajulun juga memiliki makna. Apa artinya? Seseorang, ya, seseorang. Maka qaul adalah lafaz yang mempunyai makna. Ya. Berarti idza kana al-lafzu la yadullu ala makna falaisa qaulan, ya. Maka apabila lafaz yang tidak mempunyai makna, maka bukan qaul, ya, maka bukan
qaul. Nahwu ya, contohnya daizun. Daizun. Ya. Daizun. Apa daizun? Daizun adalah kebalikan dari Zaid, maklub Zaid. Ya. Zaid. Kebalikan dari Zaid, yaitu huruf za, ya, huruf za ini kita taruh di bagian yang terakhir, sedangkan huruf dal, ya, huruf dal ini ditaruh di bagian pertama, ya. Maka dari dua kata ini dais bukan termasuk, ya, bukan termasuk qaul, ya, karena tidak memiliki makna, ya. Dan sedangkan yang Zaid itu adalah qaul, ya, karena memiliki makna, yaitu seseorang yang bernama Zaid, ya, seperti itu ya. Qaul adalah al-lafzu ad-dal ala makna. Wa amma mufrad, wa amma al-mufrad, ya, fahuwa diddu al-murakkab. Sedangkan mufrad itu adalah lawan murakkab, ya. Apa itu murakkab? Murakkab adalah susunan dari dua kata atau lebih. Contohnya, ya. Contohnya nahwu baitu Muhammadin. Ya, baitu Muhammadin. Ya. Contoh baitu Muhammadin ini adalah murakkab, ya, yaitu tersusun dari dua kata, yaitu bait, ya, baitun, dan juga Muhammad, ya. Ini adalah namanya bait, ya. Contoh baitu Muhammadin ini adalah murakkab. Bagaimana kita menjadikan baitu Muhammadin ini menjadi mufrad, ya? Tinggal kita hilangkan salah satu dari dua kata ini, ya. Kita hilangkan misalnya Muhammad, kita hilangkan kata Muhammad. Maka jadi baitun, ya. Baitun ini adalah mufrad. Ya, baitun ini mufrad. Atau sebaliknya, kita ya, hilangkan kata baitun, ya. Kita mengatakan Muhammad, ya. Maka ini juga mufrad, yaitu seseorang yang bernama Muhammad, atau arti secara bahasa Arabnya yaitu seseorang yang terpuji, ya, dari kata hamada yuhammidu tahmidan, ya, kemudian Muhammadun, ya, seperti itu ya. Atau dalam pengertian yang lain, ma lufidho marrotan wahidah. Apa-apa yang diucapkan dengan satu kali ucapan itu adalah mufrad. Berarti jika kita mengucapkan dengan dua kali ucapan maka bukan mufrad. Ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah al-kalimah secara istilah, yaitu qaul dan mufrad. Ya, harus terpenuhi dua syarat ini. Ya, harus terpenuhi dua syarat ini, yaitu makna qaul adalah al-lafzu ad-dal ala makna, lafaz yang memiliki makna. Idza kana al-lafzu la yadullu ala makna falaisa qaulan. Ya, jika
lafadz tidak menunjukkan makna, maka bukan qaul, ya, seperti dais, ya, atau yang lainnya, ya. Lafadz yang memiliki makna banyak, ya, baitun, ya, kemudian kolamun, ya, pulpen, ya, kemudian kitabun, buku, ya, habis itu syamsun, matahari, qamarun, bulan, dan yang lainnya, ya, banyak, ya. Dan adapun mufrad yaitu diddu murakkab, ya, diddu murakkab, ya, nahwu, ya, baitu Muhammadin, ya, baitu Muhammadin. Ini, ya, contoh dari baitu Muhammadin ini adalah contoh murakkab, ya, contoh dari murakkab. Apabila kita menginginkan contoh mufrad, ya, kita, ya, tinggal kita hilangkan salah satu dari dua bagian tersebut, ya. Kita hilangkan kata Muhammad misalnya, ya, kita hilangkan kata Muhammad, maka jadilah kata baitun. Nah, baitun ini adalah mufrad, ya. Baitun ini adalah mufrad. Baitun ini adalah mufrad. Wakila, ya, wakila, dan dikatakan dari makna mufrad ini, ya, malufizo marratan wahidah, apa-apa yang diucapkan dengan satu kali ucapan, ya. Jika kita mengucapkan dua kali ucapan maka bukan mufrad, ya, maka bukan mufrad, ya. Ini adalah al-kalimah, ya, pengertian dari al-kalimatu qaulun mufrad. Kemudian, ya, ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Kemudian kita ganti pembahasan. Di dalam matanya kita lihat wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah itu ada 3 macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf, ya. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Ini kita hapus terlebih dahulu. Wahia ismun wa fi'lun wa harfun. Al-kalimah itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Oke. Jika kita ditanya, ya, wa idza su'ilna, ya, wa idza su'ilna ma dalilu hadhihi al-aqsam. Jika kita ditanya, apa dalil dari pembagian kalimah menjadi 3? Jawabannya, al-jawab al-istiqra. Jawabannya adalah lewat penelitian, ya. Jawabannya lewat penelitian. Dikarenakan para ulama dalam ilmu nahwu ini itu mereka meneliti perkataan orang-orang Arab. Jadi mereka meneliti perkataan mereka, karya-karya mereka, syair-syair mereka, diteliti oleh mereka, ya. Dan mereka, ya, dan para ulama nahwu ini hanya mendapati dari perkataan mereka, ya, itu hanya tiga macam saja. Ya. Bayangkan, ya, dari perkataan mereka, dari syair-syair mereka, dari karya-karya mereka, para ulama ilmu nahwu itu hanya mendapati pembagian al-kalimah
fil lughah al-arabiyah, kalimah dalam bahasa Arab hanya 3 saja. Ya. Jikalau para ulama itu menemukan ya macam yang keempat, maka ya mereka langsung memberitahukan kepada kita. Ya, akan tetapi yang didapatkan hanya 3, ya maka kita maka inilah pembagian dari al-kalimah, ya, yaitu pembagian dari al-kalimah. Kemudian di sini dikatakan ya, fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrajul wa bitanwin karrajulin wa bil hadithi anhu kata darabtu. Oke, kita copy paste dulu. Paste. Ya. Di dalam di paragraf ini ya, Imam Ibnu Hisham mulai menjelaskan pembagian kalimah. Ya, pembagian kalimah tadi urutannya al-ismu wal fi'lu wal harfu. Maka di sini Imam Ibnu Hisham mulai menjelaskan tentang isim. Dan perlu diketahui di sini tidak ada pengertian isim. Ya, tidak seperti kitab-kitab yang mungkin menjelaskan ta'rif isim ya, pengertian isim, yaitu madalla ala maknan ya, madalla ala maknan walam tuktaran bizaman. Ya, isim adalah apa-apa yang menunjukkan makna dan tidak terkait dengan waktu. Akan tapi di sini Imam Ibnu Hisham tidak menyebutkan ta'rif al-ism, tidak menyebutkan pengertian isim, tapi langsung menyebutkan alamat. Langsung menyebutkan alamat isim. Kenapa? Karena dengan alamat ini kita langsung bisa memahami, langsung bisa menghukumi bahwasanya kata ini adalah isim. Jadi disebutkannya langsung alamat ini ya, itu ya lebih mengena daripada disebutkannya ta'rif ya. Dan juga ini mempermudah untuk ya mubtadi ya, untuk pemula agar bisa memilah antara mana itu isim, mana itu fi'il, dan mana itu huruf ya. Di sini Imam Ibnu Hisham memberikan tiga alamat untuk isim ya, yaitu apa? Alamatun fi awwali alism wa alamatun fi akhirihi wa alamatun maknawiyah. Di sini Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah taala memberikan ya 3 alamat isim. Yang mana alamat isim ini bisa kita ketahui dengan letaknya. Ya, bisa kita ketahui dengan letaknya ya. Fa'amal ismu fayu'rafu bi'al karrajul. Ya. Maka adapun isim itu diketahui ya dengan al, yaitu dengan alif lam. Ka ar-rajul ya. Ini fa'amal ismu fayu'rafu bi'al itu adalah alamat di awalnya. Alamat di awal isim yaitu ada alif lam. Ya. Jadi seluruh kata yang beralif lam itu pasti isim. Seperti contohnya ar-rajul. Ya.
Seperti contohnya ar-rajul, ya. Kemudian ya, contoh yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya. Qala Allahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Di sini yang isim ada dua, yang isim beralif lam ada dua, yaitu apa? Di sini di ayat ini yang beralif lam ada dua, ya, yaitu alhamdu dan juga al-alamin, ya. Lillahi juga, ya, berarti ada tiga. Alhamdulillahi dan juga al-alamin, ya. Alhamdulillahi dan alamin itu kita sebut isim. Karena kenapa? Karena mereka, ya, karena alhamdulillahi al-alamin itu berawalan alif lam, ya, berawalan alif lam, ya, karena kata Allah, ya, itu adalah seperti ini. Jika kita preteli, ya, jika kita preteli satu-satu, alif lam lam, ya, alif lam lam ha, ya, alif lam lam ha, dari kata al ilah, ya, dari kata al ilah, ya, dari kata al ilah, ya, ya, lafaz Allah Subhanahu wa taala, ya, laf lafzu al jalalah, ya, ya, lafaz yang mulia Allah Subhanahu wa taala itu asal, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu asalnya seperti ini, alif lam lam ha, dari kata al ilah, dari kata al ilah, ya, seperti itu, ya. Wabit tanwin karojulin, lin, ya, karojulin, ya, yaitu tanwin di sini adalah alamat, ya, alamat isim di akhirnya, karena tidak mungkin tanwin itu berada di depan isim, ya, yaitu alamatun fi akhirihi at tanwin, ya, tanwin yang kita kenal, ya, yang kita kenal tanwin itu adalah domatain, ya, fathatain atau kasrotain, ya, yaitu an, in, ya, itu adalah at tanwin, ya. Seperti contohnya rojulin, ya, rojulin, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, fiha ainun jariyah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ghasyiyah, ya, di sana disebutkan fiha ainun jariyah, ainun jariyatun, ya. Dua kata ini yaitu ainun dan juga jariyah itu berakhiran tanwin, maka dua kata ini adalah isim karena beralamat tanwin di akhirnya. Kemudian yang ketiga, wabil hadisi anhu kata dorobtu, dan juga al hadis anhu. Apa itu al hadis anhu? Yaitu al ikhbaru anhu, ya, yaitu kita mengkabari isim, ya, al hadis al hadis anil isim, ya, yaitu kita
memberikan kabar kepada isim. Contohnya darabtu. Contohnya darabtu. Contohnya adalah darabtu. Ya. Di sini isim yang mana? Yang darab atau tu? Ya. Jawabannya adalah tu. Karena kenapa? Karena tu ini adalah al-hadis anhu, al-hadis anil ism. Ya, aku mengatakan darabtu, aku memukul. Ya. Ana mengatakan, ya, saya mengatakan darabtu, aku memukul. Ya. Di sini yang dikasih kabar, ya, yang di sini yang saya ngasih kabar itu mukul apa aku? Aku, kan berarti aku memukul. Ya, darabtu. Ya, aku memukul. Maka di sini isimnya adalah tu, bukan darab. Ya, bukan darab. Ya. Dan alamat maknawiyah, ya, alamat al hadis anil ism ini, ya, adalah alamat yang paling bermanfaat bagi isim. Ya, wahadhihi alamah hiya anfa'u alamatin lilismi wabihi ustudilla biismi, ya, wabihi ustudilla biismiyati ad-dhamair. Dan dengan alamat ini, yaitu al-hadis anil ism, itu kita bisa menghukumi domir itu sebagai isim. Karena kenapa? Karena domir tidak, karena domir, ya, domir itu kata ganti, ya. Karena domir itu tidak menerima al, ya. Misalnya domir tak, ya. Ini misalnya dorob tu ini kan domir, ya kan? Tu ini kan domir. Kita tidak boleh mengatakan al tu, nggak boleh, ya, karena dia tidak menerima alif lam, ya. Kita juga tidak boleh mengatakan tun, ya. Kita tidak boleh mengatakan tun, ya, karena domir tidak menerima tanwin. Terus apa yang diterima domir? Domir hanya menerima al hadis anil isim, ya. Domir hanya menerima alamat ini saja, darabtu, ya, habis itu nazartu, ya, syamimtu, qabbaltu, ya. Nazartu aku melihat, syamimtu aku mencium pakai hidung, ya, qabbaltu aku mencium pakai mulut, ya. Seperti itu, ya. Seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, saya akhiri. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran tentang qatrun nada wa balus soda ini. Insya Allah taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.